ini perhatikan ya, berbeda kasus kalau ada orang mandi niat wudhu. Mandi niat wudhu. Jadi sama mandinya, tapi yang pertama tadi pakai menjeburkan. Ini enggak, ini pakai shower atau pakai apa kalau dalam bahasa kitab itu ibrik, zaman biasa itu ibrik, apa teko ya. Ada air di kasih teko begini atau pakai cebok. Mandi tapi niat wudhu, bagaimana? Nah, kalau mandi niat wudhu boleh-boleh aja, tetapi harus ada tertib. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qal far'un law dakhalat syaukatun fi rijlihi wa dhahara ba'duha wajaba qal'uha wa ghuslu mahalliha li'annahu sara fi hukmi dhahir. Far'un, seandainya dakhalat masuk syaukatun, apa itu duri atau semacamnya durinya pohon itu, atau misalnya jarum, fi rijlihi, di kakinya, tidak harus di kakinya ya, bisa juga di tangannya. Wa dhahara ba'duha, dan tampak sebagian dari duri. Jadi mancep, duri itu menancap di kaki atau di tangan, kemudian sebagian dari duri itu tampak. Artinya gak mancep kabeh, tidak masuk semuanya. Wajib qal'uha, maka wajib untuk mencabutnya, mencabut duri. Wa ghuslu mahalliha, dan membasuh tempat yang tadi dicabut durinya itu tadi. Kenapa ini? Kok ngeng HP? Wajib qal'uha, wajib mencabutnya, yang kembali kepada duri. Wa ghuslu mahalliha, dan membasuh tempatnya, tempat yang tadi dicabut itu. Karena kenapa? Karena terbuka dia. Jadi ini ada duri nancap di tangan atau di kaki, kemudian sebagiannya kelihatan duri itu, maka secara fikih dia wajib dicabut. Kenapa? Karena nanti kalau kita cabut itu, lebih-lebih kalau durinya agak besar ya, dia akan mengoh. Kalau bahasa Jawa itu akan mengoh. Apa mengoh bahasa Indonesia? Terbuka. Nah, sebagian ulama, ada yang nafsil juga sebagian ulama, tidak mutlak seperti ini. Sebagian ulama kita lihat, kalau seandainya duri itu dicabut, kemudian dia tertutup langsung, maka nggak wajib membasuh. Nah, cuma biasanya kalau duri itu menancap, kemudian nancapnya ini nggak dalam, artinya nggak dalam ini sebagiannya kelihatan, maka wajib dicabut. Kemudian kalau itu ada sisa lubangnya, itu ada terbuka, itu yang wajib dibasuh di dalam wudhu. Kenapa alasannya? Li'annahu shara fi hukmi dhahir. Karena bagian yang tadi kita cabut itu shara menjadi fi hukmi dhahiri, di dalam
hukum seperti bagian luar. Walaupun asalnya dia bagian dalam, tapi karena terbuka, maka dia hukumi seperti bagian luar. Bagian luar. Yang awalnya batin, dia jadi zahir. Fa in istatarat kulluha, dan apabila tertutup seluruhnya kembali kepada syaukah. Dhamirnya ini kembali ke syaukah. Apabila duri itu masuk semuanya, artinya masuknya dalam. Jadi duri itu masuk ke dalam daging kita sampai enggak kelihatan. Sharat fi hukmil batin, maka menjadi dihukum batin bagian dalam. Artinya kalau ada bagian dalam tidak wajib untuk dibasuh. Fa yasihhu wudu'uhu, maka sah wudunya. Kenapa? Karena dia sudah masuk bagian dalam. Jadi duri yang masuk di dalam daging itu tidak wajib dianu, karena saking dalamnya dia tertutup, sehingga dia menjadi hukumnya seperti hukumnya batin. Atau kalau kita baca lagi fayasihha wudu'uhu ya. Nafaknya ini fak jawab. Fa in istatarat kulluha sharat fi hukmil batin fayasihha wudu'uhu. Walau tanaffata. Nah, sekarang kalau melepuh, ini kadang-kadang kalau kita itu, kalau orang Jawa biasanya bilang apa? Seperti dia terluka tapi luka dalam, melepuh. Jadi ada air, tetapi airnya ini di dalam. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya tanaffatoh, atau anunya namanya nuftoh. Walau tanaffatoh fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi. Ininya enggak sip ini. Jangan dirubah-rubah setelan ininya. Dengung. Walau tanaffata fi rijlin aw ghairihi. Kenapa kok ngeng? Ada HP di situ. Fi rijlin aw ghairihi lam yajib ghuslu batinihi ma lam yatasyaqqaq. Walau dan seandainya melepuh fi rijlin bagian kaki atau selain kaki, pokoknya anggota wudhu ya. Lam yajib itu tidak wajib ghuslu batinihi untuk membasuh bagian dalamnya. Malam yatasyaqqaq, manakala tidak sampai pecah. Manakala tidak sobek, manakala tidak pecah, maka tidak wajib untuk dibasuh dalamnya. Fa in tasyaqqaq, kalau lepuan itu menjadi pecah atau sobek, wajib ghuslu batinihi, wajib untuk membasuh bagian dalamnya, malam yartakik, selagi tidak merekat. Nah, ini hukumnya lepuan. Jadi kalau kita punya, bisa jadi karena luka bakar. Jadi kalau kena bakar itu kan melentung. Secara fikih tidak wajib dibasuh dalamnya, hanya bagian luar. Kecuali kalau bagian yang melepuh itu tadi pecah. Pecah kemudian ada robeknya begini, maka seperti tadi, seperti kalau kemasukan duri, wajib dibasuh. Selama belum merekat. Nek wis merekat, dia dagingnya itu sudah menjadi satu, maka di situ sudah tidak wajib dibasuh. Artinya tidak wajib dibasuh yang bagian dalamnya itu. Karena secara teori yang wajib dibasuh di dalam wudu adalah bagian zahir saja, tidak bagian batin. Wallahu a'lam. Tambihun, peringatan. Dzakaru fi ghusli, para ulama menyebutkan di dalam hukumnya mandi, annahu bahwasannya yu'fa, dimaafkan, an batini uqadis syar,
bagian dalam dari ikatan-ikatan rambut. Jadi kalau kita orang Indonesia mungkin tidak terlalu terbayang karena mayoritas rambutnya orang Indonesia kenceng. Ada orang itu yang rambutnya keras, berintik, keras. Saking kerasnya melungker sampai air ini sulit masuk. Melihat orang-orang negro itu rambutnya yang kadang-kadang yang bisa seperti rambutnya Ahmad Albar yang sok dibentuk. Nah, itu terkadang saking kerasnya ikatan-ikatan rambut itu sehingga sulit bagian dalamnya kemasukan air. Bagaimana hukumnya itu? Maka annahu yu'fa an batini uqadis sya'ar, bahwasanya dimaafkan bagian dalam dari ikatan-ikatan rambut, ai idza in aqada bi nafsihi, yaitu apabila dia itu menjadi ikatan dengan sendirinya, jadi alami, rambutnya memang begitu, bukan karena dikuncit. Karena ada yang dikuncit seperti orang-orang yang hitam yang dikuncit-kuncit seperti ikat-ikatan rambut, itu tidak dimakfu. Ada sebagian yang lain ulama mengatakan kalau sedikit dimakfu. Tapi kalau ikatan-ikatan rambut itu alami walaupun banyak dimakfu. Artinya tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Yang wajib dibasuh hanya bagian luar. Wa ulhiqa biha, dan disamakan biha dengan uqadis sya'ar itu tadi, dengan ikatan-ikatan rambut itu, man ubtuliya binahwi tabbu, orang-orang yang dikasih cobaan terkena penyakit, binahwi tabbu, terkena penyakit kutu yang sangat kecil yang bisa masuk ke dalam. Jadi tabbu itu sejenis kutu, bukan tumor ya. Nah, kalau kita lihat di kamus itu dia seperti, tahu kepinding enggak? Kepinding tinggi, tahu tinggi. Tapi seperti itu, cuma dia masuk ke kulit. Kalau tumor, tahu tumor ya. Kalau kutu kan enggak masuk. Kalau tobu ini masuk, dia masuk ke kulit. Jadi dia menggigit, masuk ke dalam. Nah, ini tobu. Jadi makanya sulit dibasuh karena kehalang itu tadi. Lasiqa bi usuli sya'rihi, yang menempel pada pangkal rambutnya, hatta mana'a wusulal ma'i ilaiha, sehingga tobu ini, hewan kecil yang tadi itu masuk ke dalam kulit kepala itu, hatta mana'a, sehingga dia menghalangi wusulal ma'i, terhadap masuknya air ilaiha kepada usulus sya'ri, kepada pangkal-pangkal rambut. Walam yumkin izalatuhu, kemudian tidak mungkin dihilangkan. Artinya tidak mungkin dihilangkan ini, kalau dihilangkan misalnya dikerok gitu akan menimbulkan luka misalnya. Ini hukumnya apa? Yu'fah, dimaafkan. Wa qad sarraha syaikhu syuyukhina, maka telah dengan jelas mengatakan syaikhu syuyukhina, gurunya guru-guru kita, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari. Ini Imam Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Zakaria Al-Ansari ini salah satu ulama yang dijuluki Syekhul Islam. Umurnya panjang beliau itu, sehingga mengalami 3 generasi. Dia dikuburkan di samping Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ziarah ke kuburannya atau makbarahnya Imam Syafi'i, kita lewat itu kuburannya Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Zakaria Al-Ansari punya murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid yang mengarang kitab ini. Makanya disebut Syaikhu Syuyukhina.
Zakaria Ansori, Syekhul Islam Zakaria Ansori punya guru Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang ngarang Syarah Bukhari, Fathul Bari. Nah, beliau pernah mengatakan waqa'tu bainal hajarain. Aku itu jatuh di antara dua batu. Yang pertama Ibn Hajar Al-Asqalani gurunya. Karena dia mengambil ilmu dari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dikubur di Kairo. Dan dia punya murid Ibn Hajar juga, tapi Ibn Hajar Al-Haytami, faqih Syafi'i yang dikubur di Ma'la di Mekah. Jadi gurunya dan muridnya sama-sama top dan namanya mirip. Ibn Hajar. Gurunya jenenge sapa? Ibn Hajar Al-Asqalani. Muhaddis yang punya karangan Syarah Bukhari yang terkenal itu Fathul Bari. Dia punya murid Ibn Hajar Al-Haytami, faqih Syafi'i, ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah, muhakkiknya madhab Syafi'i di mutaakhirin, yang punya karangan Tuhfatul Muhtaj yang terkenal itu. Apa kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori? Pokok soroha dan telah dengan jelas berpendapat Syekhul Suyukhina, gurunya guru-guru kita Zakaria Al-Ansori, bi annahu, bahwasannya la yalhaqu biha, orang yang punya penyakit tobu, karena dulu mungkin belum ada ya, sampo belum ada zaman dulu. Jadi kadang-kadang orang sudah kepalanya ini dipenuhi kutu, yang namanya kutunya ini kutu tobu yang nancap. Nancapnya di kulit kepala. Sehingga karena nancap ini dia tidak bisa masuk air. Juga apa nggak bisa disilet begitu. Ya kalau disilet luka karena dia masuk. Maka dihukumi yu'fa tadi kan. Tetapi Zakaria Ansori berpendapat lain, tidak. Orang yang tidak bisa menyampaikan air gara-gara tobu ini tadi dihukumi tayamum. Dia tayamum. Sebagaimana nanti hukumnya Jabirah. Orang yang diperban itu nanti ada pembahasan sendiri, nanti dihukumi dengan tayamum. Gantinya membasuh itu dihukumi diganti dengan tayamum. Bi annahu la yalhaqu biha, bahwasanya orang yang terkena tobu ini tidak disamakan dengan uqadus sya'ar tadi. Artinya tidak yu'fa. Bal alaihi tayammu, akan tetapi wajib bagi dia untuk tayamum. Ini pendapatnya Imam Zakaria Al-Ansori. Kitabnya banyak ya, ada Manhajut Thullab, ada Asnal Matalib, ada Fathul Wahhab. Ini karangannya Imam Zakaria Al-Ansori. Lakin qala tilmiduhu, akan tetapi muridnya sendiri berbeda pendapat dengan gurunya. Nah, ini dalam dunia ilmu ya, biasa murid berbeda dengan gurunya itu biasa, tetapi perbedaannya murni perbedaan ilmiah. Nah, dikatakan lakin qala tilmidu, akan tetapi muridnya sendiri berpendapat. Siapa muridnya ini? Syekhuna, guru kita sendiri, yaitu Ibn Hajar Al-Haytami. Walladhi yattajihu, dan pendapat yang kuat dalam masalah tobu, al-afu, itu dimaafkan, tidak harus dibasuh bagian dalamnya. Lid darurati, karena di situ ada kedaruratan. Wallahu a'lam. Wasadi suhat tartib. Jadi ada dua tadi masalah pertama sebelum kita masuk rukun ke-6 atau fardu ke-6. Masalah pertama adalah masalah duri. Apabila duri masuk ke dalam kaki atau ke tangan, maka kita lihat. Kalau sebagiannya itu masih tampak, artinya masih tampak, durinya ini enggak masuk semua. Maka bagaimana hukumnya? Dicabut, dan bagian berongga hasil cabutan duri itu wajib dibasuh. Tetapi apabila duri itu masuk yang sangat dalam sehingga dia tertutup, maka tidak wajib dibasuh karena dia dihukumi seperti batin. Itu masalah duri. Kemudian masalah berikutnya, masalah kulit yang melepuh di anggota wudu. Kulit yang melepuh dalam anggota wudu juga sama, tidak wajib dibasuh
bagian dalamnya, hanya bagian luar saja. Kecuali kalau pecah. Kecuali kalau pecah. Kalau pecah dan dia belum nempel, maka pecahan yang tadi itu wajib dibasuh. Wajib dibasuh. Nah, yang kedua adalah masalah ikatan-ikatan rambut. Seperti orang yang rambutnya keriting sekali. Maka itu kalau keritingnya alami, walaupun banyak dimakfu. Artinya tidak diwajibkan membasuh bagian dalam, hanya dibasuh bagian luar. Begitu juga disamakan, menurut Ibnu Hajar disamakan orang yang terkena penyakit kutu tebuk dan tidak bisa dihilangkan, karena kalau dihilangkan sakit misalnya, karena dia nemplek gitu. Tapi menurut pendapat Syekhul Islam Zakaria Ansari tidak dimakfu, wajib tayamum. Wallahu a'lam. Wasadisu tartibun, dan fardu keenam daripada wudu adalah tertib. Kama dzukira, sebagaimana disebutkan fi taqdimi ghuslil wajhi. Ya, tadi kan urutannya itu niat bareng dengan membasuh wajah, fal yadaini, maka kemudian baru kedua tangan, farra'si, maka kemudian mengusap kepala, farrajlaini, baru urutannya berikutnya adalah kedua kaki, lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dalilnya lil ittiba, karena tidak pernah Rasulullah itu wudu kaki dulu, tidak pernah. Sepanjang hidupnya wudunya Rasul itu pasti urutan seperti itu. Maka fuqaha mengambil kesimpulan berarti hukumnya wajib. Urutan ini hukumnya wajib. Sekarang ada masalah baru, masalah bagaimana kalau orang itu masuk ke kolam renang, menceburkan dirinya ke dalam air, kemudian dia niat wudhu, sah apa tidak? Sah. Enak, makanya nanti kamu tak doakan punya kolam renang. Jadi melebu, jebur, niat. Saya niat wudhu lillahi ta'ala. Munggah wis punya wudhu. Ini masalah. Kemudian nanti ada dibahas, lagus nanti tertibnya gimana? Tertibnya itu bisa dan tidak disyaratkan. Misalnya kalau wudhu biasa tertibnya itu perlu waktu 1 menit 2 menit. Tetapi kalau jebur saja apakah cukup? Cukup. Karena ternyata para fuqaha itu mengatakan tertib itu bisa didapatkan dalam waktu yang sepersekian detik. Makanya sah. Wudhunya orang yang menjeburkan dirinya ke dalam kubangan air, walaupun airnya sedikit. Tapi kalau air sedikit dia niatnya jangan duluan. Kalau niatnya duluan nanti hanya wajahnya tok yang sah, karena airnya jadi mustakmal. Ini perhatikan ya. Ini airnya banyak seperti di kolam renang, enak. Kalau pun jeburi kan nggak jadi mustakmal. Biur, mlebu kabeh awake, seluruh anggota wudu. Mlebu kabeh kamu niat wudu, set naik sudah punya wudu. Itu kalau air banyak. Kalau air sedikit, jangan niat dulu. Masuk dulu ke dalam air. Airnya nggak nyampe 200 liter, nggak nyampe 217 liter. Masuk dulu kamu. Misalnya tong, saya kepingin praktek wudhu pakai menceburkan diri. Masuk kamu ke tong, jangan niat dulu. Karena kalau kamu niat di situ, nanti airnya mustakmal. Masukkan dulu tubuhmu ke dalam baru niat. Kalau yang air banyak enggak apa-apa kan, airnya kan enggak jadi mustakmal. Mau niat duluan apa enggak ada masalah. Karena apa? Maksudnya menceburkan diri duluan apa enggak ada masalah, karena masalahnya di situ airnya menjadi mustakmal atau tidak. Nah itu sebagaimana kita bahas kemarin. Maka kalau airnya dikit, dia masuk dulu. Baru niat. Air banyak, masuk dulu, oke. Misalnya enggak, karena airnya kita masuk pun dia tidak jadi mustakmal. Misalnya wajahnya dulu dimasukin. Kemudian dia niat, baru kemudian masuk bus. Boleh aja kalau airnya banyak, karena airnya tidak jadi mustakmal. Paham? Jadi ini masalah.
Walau in ghamasa muhdisun, walau dan seandainya in ghamasa menceburkan diri seluruh muhdisun orang yang punya hadas, yang dimaksud di sini adalah hadas kecil ya, walaupun nanti hadas besar juga sama sebetulnya, tapi kita di sini bahas hadas kecil dulu karena babnya bab wudu. Walau in ghamasa seandainya menceburkan diri muhdisun, siapa itu orang yang muhdis yang punya hadas kecil? Walau fi ma'in qalil, walaupun menceburkan dirinya di air yang sedikit. Biniyatin mu'tabaratin, dengan niat yang mu'tabarah. Kemarin yang kita terangkan itu niat fardu wudu, niat fardul wudu lirafil hadas, niat raful hadas. Niat apa lagi? Ada fardil wudu. Yang kemarin ada 6 itu yang kita terangkan dalam niat. Mimma marra, dari apa-apa yang telah lalu pembahasannya. Adza'ahu, ini jawabnya. Cukup bagi dia anil wudu, dari wudunya. Walau lam yamkus fil inghimas, walaupun dia tidak menetap fil inghimasi, di dalam ceburan itu tadi, di dalam selurupnya itu tadi, zamanan, suatu waktu, yumkinu fihi tertib, yang dimungkinkan di dalamnya tertib. Nah, jadi nggak harus lama ya. Khilafan lil Imam Ar-Rafi'i, ini pendapatnya Imam Nawawi. Jadi musannif di sini mengikuti muktamadnya Imam Nawawi yang mengatakan tidak perlu menunggu waktu yang dimungkinkan tertib. Katakanlah tertib kalau dalam wudu itu paling cepat memerlukan waktu 2 menit. Maka kalau menurut Imam Rafi'i, dia harus berada di dalam air itu 2 menit. Karena waktunya supaya dapat tertib paling cepat 2 menit. Itu pendapatnya Imam Rafi'i. Tapi ini tidak muktamad. Yang muktamad pendapatnya Imam Nawawi. Pendapatnya Imam Nawawi mengatakan tidak perlu mendapatkan zamanan yumkinu fi tertib. Yang penting dia bahas semuanya. Kemudian dia masukkan seluruh badannya itu. Kemudian dia naik, dia sudah punya wudu. Kenapa? Karena ternyata tertib menurut para ulama didapatkan lahadzat latifah. Sepersekian detik sudah cukup. Tidak seperti pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada masalah yang mirip dengan masalah yang pertama itu tadi. Jadi pokoknya kalau ada orang mau wudu dengan menjeburkan dirinya ke dalam air, itu hukumnya boleh. Dan wudunya sah. Ini kan masalah tertib dok. Gus, gimana kalau misalnya dia jebur tok, terus naik? Kan itu kan kalau wudu biasa kan nggak dapat Gus zaman tertibnya. Karena kalau wudu aja dulu, kemudian baru tangan, baru paling enggak lah 1 menit atau setengah menit. Tapi ini orang jebur, niat wudu dalam terus mumbul hanya 2 detik 3 detik. Itu para ulama mengatakan sudah cukup dan dia wudunya sah. Khilafan lil Imam Ar-Rafi'i. Kalau Rafi'i enggak. Imam Rafi'i tunggu dulu dia agak lama dikit sampai dia mendapatkan waktu yang dimungkinkan. Di dalam waktu itu dia bisa tertib. Kira-kira kalau kamu wudhu paling cepat berapa satu-satu berapa detik lah? Wajah ya, terus tangan, terus mengusap, paling enggak 10 detik lah. Sak cepet-cepetnya paling enggak 10 detik. Kalau ikut pendapatnya Imam Rafi'i, paling enggak dia berdiam di air selama 10 detik. Tapi Imam Nawawi tidak. Kenapa? Karena ketika kita menceburkan diri kita semua, kemudian di dalam penceburan diri itu ada niat wudu, maka ketika naik itu sudah otomatis punya wudu. Karena tertib itu menurut Imam Nawawi dapat dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat. Wallahu a'lam. Ini nanti di bab mandi ya. Misal kita mau mandi besar tapi langsung menjeburkan diri ke kolam renang, sah apa tidak? Sah. Sah, sama aja. Apalagi di dalam mandi tidak ada tertib. Fardunya mandi itu kan hanya 2. Fardunya mandi itu hanya niat dan
menyampaikan air ke seluruh badan. Tidak ada tertib seperti tertib wudu. Dan dia niatnya di awal basuhan yang menyentuh dia itu sudah cukup kalau dalam mandi. Boleh. Ayo kamu tak dongakno meneh-meneh duwe kolam renang. Enak, mari ngeloni bojo punya jorup langsung jebur. Munggah wis suci. Atau minimal lek gak duwe kolam renang nak omah mburine omahe gawe blumbang. Gawe blumbang. Atau di rumahnya depannya laut misalnya, enak itu langsung jogur laut burus. Sudah janubannya hilang. Berbeda kasus. Nah, ini perhatikan ya, berbeda kasus kalau ada orang mandi niat wudu. Mandi niat wudu. Jadi sama mandinya, tapi yang pertama tadi pakai menjeburkan. Ini enggak, ini pakai shower atau pakai apa kalau dalam bahasa kitab itu ibrik, zaman itu ibrik, apa teko ya. Ada air di kasih teko begini atau pakai cebok. Mandi tapi niat wudu, bagaimana? Nah, kalau mandi niat wudu, boleh-boleh aja, tetapi harus ada tertib. Saya mandi, dalam mandi itu sama saya niatkan untuk wudu. Sah apa tidak sah? Sah. Tetapi bedanya dengan ingrimas, dia harus tertib. Artinya wajah dulu, kemudian tangan, baru tangan, kemudian baru kepala, baru kaki. Kalau tidak ada tertib, misalnya mandi, niat wudu, tapi sikilis sih. Nah, ini yang tidak sah. Ini bedanya ightisal sama ingrimas. Sama-sama mandi. Tapi yang pertama pakai cara menjeburkan diri, yang kedua tidak menjeburkan diri. Artinya airnya diambil bisa dicedok, bisa pakai shower, bisa pakai boleh, tetapi harus ada tertib. Jadi tahu bedanya. Kalau ingrimas tadi tidak harus tertib karena sedikit saja sudah dianggap tertib yang pendapatnya Imam Nawawi. Nah, dikatakan di sini lau ightasala, seandainya dia mandi biniyatihi dengan niat wudu, mandi dengan niat wudu, fayustaratu fihi tartibu haqiqatan, maka disyaratkan fihi di dalam mandi tersebut atau dalam ikhtisal itu ya, fihi di dalam ikhtisal tartibu haqiqatan, tertib hakikat. Jadi sama seperti wudu biasa, harus tertib, urut-urutannya adalah wajah, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Wala yadurru. Nah, ini kalau mandi dengan niatan wudu, wala yadurru, dan tidak masalah, tidak berbahaya. Nisyanul lum'atin, terlupanya bagian-bagian atau lum'atin bagian au lumain atau bagian-bagian fi ghairi a'dha'il wudu, di selain anggota wudu. Jadi mandi perutnya tidak terbasuh, tidak ada masalah karena perut bukan anggota wudu. Sedangkan tadi dia niatnya bukan mandi besar, tapi niatnya wudu. Nah, maka kalau ada bagian-bagian selain anggota wudu, misalnya dada, misalnya leher, misalnya perut, atau misalnya paha tidak terbasuh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya dia wajib tertib. Karena tidak pakai ingrimas. Dia pakai ikhtisal. Ballau kana ala ma ada a'dha'ihi mani'un. Jadi wala yaduru, dan tidak masalah nisyanu lum'atin au lumain, tidak terbasuhnya atau lupanya bagian atau bagian-bagian fi ghairi a'dha'il wudu, di selain anggota wudu. Ballau kana ala ma ada a'dha'ihi mani'un, bahkan lau kana ala ma ada a'dha'ihi mani'un, seandainya berada
Ma ada a'dha'i mani'un, di selain anggota wudu itu suatu penghalang. Misalnya di dadanya ini ada lilin, ada cat, tidak ada masalah. Karena dia niatnya wudu. Kasyam'in seperti lilin, lam yadur, tidak berbahaya. Kama istadharahu syekhuna, sebagaimana sudah disampaikan, dikuatkan syekhuna oleh guru kita. Yang dimaksud guru kita dalam kitab ini adalah Ibn Hajar Al-Haytami, karena dia sing ngarang iki muridnya Ibn Hajar Al-Haytami. Jangan keliru-keliru ya. Ibn Hajar Al-Haytami itu cucu muridnya Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibn Hajar Al-Haytami dua guru, Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari punya guru Ibn Hajar Al-Asqalani. Semuanya madhabnya Syafi'i seperti kita. Mereka ini orang-orang hebat, madhabnya Syafi'i. Jadi ada orang di dadanya, ini saya contoh ya, di dadanya ada terkena cat. Dia mari ngecat, kemudian di dadanya terkena cat. Kemudian dia mandi. Mandinya diniati wudu. Tapi dia wudunya tertib. Wajahnya dulu, kemudian ini tangan, baru kemudian Boleh apa enggak? Boleh, karena itu catnya itu berada di selain anggota wudu. Kalau ada di anggota wudu jelas enggak sah seperti kemarin. Karena syaratnya harus kulitnya itu terbebas dari penghalang. Ini penghalangnya di selain anggota wudu, enggak ada masalah. Ini sebagaimana kama istadharahu syekhuna, sebagaimana dikuatkan oleh syekhuna guru kita yaitu Ibn Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam. Nah, kurang didik. Jam piro iki? Dina Senin iki. Kurang dikit ya. Walau ahdasa, nah ini banyak yang tanya kemarin. Jadi ada orang junub, apakah dia nanti wajib wudu lagi? Enggak, dia cukup mandi. Dengan syarat ketika mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Termasuk pegang kemaluan. Boleh pegang kemaluan tapi pakai handuk atau pakai plastik. Perhatikan. Walau ahdasa wa ajnabah. Walau dan seandainya ahdasa, orang punya hadas, wa ajnaba dan mengalami junub, maka cukup apa? Adza'ahul huslu, cukup bagi dia mandi saja, anhuma dari hadas dan janabah, biniyatihi dengan niat husul. Jadi secara teori orang itu kalau mandi junub wis otomatis wudu sudah katut, walaupun sunnah juga ya. Walaupun kalau ngomong sunnah nanti ada sunnahnya mandi junub itu wudu, ya. Tetapi kita ngomong cukup apa enggak cukup. Seandainya orang mandi saja itu otomatis wudunya sudah katut. Dengan catatan ketika dia mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contohnya apa? Memegang kemaluan. Kemarin di kitab diterangkan kalau kita mandi otomatis wudunya masuk. Iya. Kalau kamu di dalam mandi itu tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Nek membatalkan wudu ya wudu mana engko? Terus manuke digosok-gosok dengan bebatinil kaf. Nah, ya batal wudunya. Makanya bisa kalau pas membasuh itu pakai semprotan yang seperti di apa misalnya kerach, cek gak wuduk mana boleh. Atau tadi dia punya kolam renang jekur piaur, kemudian lihat waslul janabah kan nggak ada dia pegang-pegang hal-hal yang membatalkan wudu. Wala yajibu, dan tidak wajib tayakunu umumil ma. Wala yajibu, dan tidak wajib tayakunu keyakinan umumil ma, meratanya air,
jami'al udwi di seluruh anggota badan. Bal yakfi ghalabatud dhanni fihi, akan tetapi cukup kuatnya sangkaan di dalam umumul ma. Jadi kalau kita mandi tidak harus wajib 100% yakin bahwasanya air ini sudah kena semua, tetapi cukup dhon. Dhon ini sedikit di bawah keyakinan. 90%, 80% itu sudah dhon. Tidak harus diperiksa, itu mangkus kena apa durung. Tapi kita kalau sangkaan kuat, semuanya sudah basah semua, ya sudah, berarti itu sudah cukup. Tidak harus ya, tidak harus yakin. Wallahu a'lam. Silakan barangkali ada yang tanya atau bisa ditanyakan besok. Sini satu pertanyaan. Masih ada waktu. Ya ini tadi, apakah boleh kita melakukan sholat setelah mandi besar tanpa berwudu? Boleh, dengan catatan ketika kamu mandi tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Paham? Itu kan sudah jelas tadi. Walau ahdasa wa ajnaba, dia hadas kecil, kemudian juga junub, hadas besar. Apa hukum fikihnya? Adza'ahul ghuslu. Cukup bagi dia hanya mandi saja. Artinya wuduknya sudah masuk ke dalam situ. Wuduknya sudah masuk ke dalam mandi. Nah cuma nek wong Indonesia biasanya, mohon maaf, biasanya kenapa nggak cukup? Karena ketika mandi dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ketika mandi dia dicekel kemaluannya. Ya batal wuduknya. Nanti dia wajib wuduk lagi. Wallahu adza'ul ghuslu anhuma, maka cukup bagi dia mandi anhuma biniyatihi, dengan niat mandi. Kenapa? Karena mandi itu lebih besar, maka wudu juga mundarij fil ghusl. Wudu itu masuk ke dalam mandi. Jadi kalau pertanyaannya boleh, apakah boleh kita melakukan sholat setelah mandi besar tanpa berwudu? Boleh, dengan catatan kamu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu di dalam mandi itu. Kalau setelah mandi jelas ya. Mari mandi, kemudian kencing, ya wes berarti dia wudunya batal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.